Haleluya. Shalom. Kurang kompak nih. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal yang kelima. Saya turun ke bawah, saya mau lebih dekat dengan Bapak Ibu. Haleluya. Injil Matius pasal yang kelima. Ya, judul perikopnya adalah khotbah Yesus di bukit. Cerita ini tentu tidak asing bagi setiap kita. Di sekolah minggu bahkan Bapak Ibu ketika buka perjanjian lama, perjanjian baru tidak jauh. Karena hanya ada di pasal yang kelima. Iya, sembari Bapak Ibu ikut saya perlahan. Matius pasal yang kelima berbicara tentang khotbah Yesus di bukit. Ketika kita mempelajari khotbah Yesus di bukit, Yesus memulai kalimatnya dengan berbahagia. Berbahagia, berbahagia, berbahagia. Apa maksud daripada perkataan ini? Yesus sedang menawarkan suatu paradigma yang baru dalam suatu pengajarannya. Paradigma yang Yesus ajarkan dalam pengajarannya adalah paradigma yang berseberangan dengan fakta. Atau berseberangan dengan situasi yang ada pada waktu itu. Atau berseberangan dengan paradigma manusia pada umumnya. Karena Alkitab jelas berkata berbahagialah orang yang berduka hati. Karena ia akan... Kalimat ini tidak familiar pada waktu itu. Bahkan ketika kalimat yang sama dilontarkan kepada kita, kalimat ini pun tidak familiar. Karena apa yang Yesus sampaikan berseberangan dengan keadaan kita yang sesungguhnya. Berseberangan dengan fakta hidup atau kenyataan hidup yang ada hari-hari ini. Tapi Yesus mau tanamkan suatu pengajaran begini. Kepada seluruh orang yang mengikutinya, seluruh pengikut Kristus pada waktu itu, dia berkata begini, siapapun yang hari ini berketetapan hati, percaya kepada Yesus, harus tinggalkan paradigma yang lama, harus tinggalkan semua cara pandangnya yang lama, dan harus berdiri dalam satu paradigma yang baru, yaitu paradigma di dalam Tuhan. Paradigma yang dibangun tidak berdasarkan fakta. Paradigma yang dibangun tidak berdasarkan kondisi atau fakta hidup atau kenyataan hidup. Yesus membawa suatu paradigma yang baru dalam ajarannya bahwa ketika setiap orang percaya kepada Yesus, harus bangun suatu paradigma yang baru menjadi landasan ia berpikir dalam mengiring Tuhan. Tidak membangun paradigma hidup kita berdasarkan kenyataan atau fakta hidup yang ada di sekitarnya. Dan Yesus mau tekankan, lihat baik. Lihat baik. Apa yang saya lakukan, kalian harus hidup sama seperti aku hidup. Wow, waktu saya renungkan bagian firman Tuhan ini, saya dapati Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa. Berani menanamkan suatu ajaran. Karena Yesus mau tampil beda. Bukan hanya tampil beda, tapi dia membawa suatu ajaran yang fresh. Ajaran yang baru. Ajaran yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan Yesus hari ini menawarkan suatu ajaran yang sama kepada kita. Maukah kita membangun fondasi hidup kekristenan kita berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada? Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, ketika kita membangun fondasi hidup kita berdasarkan fakta, kenyataan hidup, kita gampang berubah-ubah. Kita gampang berubah-ubah dan terkondisi dengan keadaan. Kalau situasinya baik, kita ikut baik. Kalau situasinya lagi buruk, kita ikut terpuruk. Kalau situasinya lagi dalam keadaan baik, kita pun ikut ada di sana. Dan kekristenan, Yesus mau tekankan, siapapun yang ikut aku, dia tidak boleh hidup dalam keadaan ini. Tidak dapat dikendalikan hidupnya oleh fakta. Kenapa demikian? Yesus mau tanamkan begini. Ikut aku berarti engkau harus berdiri atas firman yang tidak dapat tergoyahkan itu. Iring Yesus, percaya Yesus, punya paradigma yang baru, yaitu membangun fondasi hidup atas dasar firman Allah. Bahkan dia berkata, aku batu karang yang teguh, tidak dapat tergoyahkan oleh apapun. Maka saya percaya, arus kehidupan datang silih berganti. Situasi hidup tidak ada seorang pun yang mampu mengontrolnya. Kita tidak akan mampu mengontrol situasi di sekeliling kita. Tapi apabila fondasi hidup kita dibangun atas dasar kebenaran, atas dasar firman Tuhan, maka kita tidak akan goyang. Maka kita tidak akan berubah-ubah kayak bunglon. Dengarkan baik, dalam kekristenan tidak ada dualisme kehidupan. Halo, dalam kekristenan gak ada dualisme kehidupan.
Di gereja, shalom Pak Pendeta, penuh ramah. Tapi sama pembantunya, ngeri. Sama pembantunya satu kalimat membuat orang ketakutan di sana. Pak Pendeta, mana mungkin sama ke gereja, nyonya saya aja kayak gitu. Haleluya. Bangun fondasi hidup kita atas dasar kebenaran. Supaya kita tidak seperti bunglon. Dengarkan baik, dalam kekristenan tidak ada dualisme kehidupan. Di gereja sama, takut akan Tuhan, suka nyembah Tuhan. Di rumah tangga pun sama. Di pekerjaan kita pun sama. Saudara tidak bisa mengenakan dua jubah sekaligus dalam hidup. Ketika datang gereja, Bapak Ibu tanggalkan jubah kedaginganmu, lalu mengenakan jubah yang baru, lalu datang ke gereja. Sedemikian salehnya engkau hidup ketika engkau ada dalam gereja. Tidak bisa menggunakan dua jubah sekaligus. Pak Bu, di luar sana Bapak Ibu mengenakan suatu jubah yang terkesannya waduh arogan. Orang lihat aja udah ketakutan. Lebih kejam, bahkan lebih jahat daripada anjing peliharaan. Halo, tidak ada dualisme dalam kehidupan kekristenan. Sama, harus linier. Di gereja sama, di rumah sama, di pekerjaan sama, di rumah tangga sama, di mana saja sama. Gak ada bedanya. Kalau beda, saya mau tanya, fondasi apakah yang dibangun atas hidupnya? Fondasi apa? Iring Tuhan sekian lama fondasinya dibangun seperti apa? Beberapa waktu yang lalu saya dan istri kita ngobrol-ngobrol tentang pelayanan. Ada satu titik di mana saya mulai bertanya kepada Tuhan. Betul nggak sih saya dipanggil jadi hamba Tuhan? Betul nggak sih saya dipanggil jadi seorang terapis? Betul nggak sih saya dipanggil jadi seorang pengajar? Kalimat ini terus bertanya-tanya di benak saya. Saya sudah mulai tinggalkan profesi sebagai seorang dosen. Saya lupakan itu. Saya pikir panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mulai tinggalkan itu. Hari-hari ini saya tekuni menjadi seorang terapis. Tolong banyak orang. Tapi hari ini saya mulai merenung, apakah hanya sekedar mencari rupiah di balik itu? Atau benar-benar hati saya murni di sana? Kalaupun saya ada di pelayanan, apakah motivasi saya murni untuk layani Tuhan atau mencari rupiah di balik itu semua? Ada kemasan apa di balik panggilan hidupku? Saya sedang mengoreksi dan menguji diri saya. Fondasi hidup saya dibangun atas apa? Halo, Yesus mengajarkan suatu pengajaran yang baru, pengajaran yang tidak familiar. Yesus mau bilang begini, ikut aku, fondasi hidupmu harus dibangun atas dasar kebenaran. Ikut aku, walaupun aku ada di dunia, aku tidak tercemar oleh dunia. Walaupun aku makan bersama dengan pemungut cukai, walaupun aku duduk menghampiri banyak orang di sana, bahkan seorang pelacur pun aku ada di sana, tapi hidupku tidak menyerupai mereka, bahkan nyaris tidak sama seperti mereka. Ikuti teladanku, ikuti ajaranku, supaya kita tidak jadi Kristen bunglon. Beradaptasi seturut keadaan, mengenakan jubah, siapkan cadangan jubah sebanyak-banyaknya. Ketika di gereja kenakan jubah putih yang disebut dengan jubah kemuliaan. Ketika di luar sana menggunakan jubah yang bercorak, terkadang baik, terkadang berubah-ubah seturut dengan keadaan. Yesus mau bilang begini, pendeta Yudi mimbar turun di bawah sama. Tidak ada perbedaan, pengecualian antara pendeta dan jemaat sama. Tidak ada dualisme. Semua sama. Antara apa yang saya khotbahkan harus linier dalam kehidupan saya. Gampang gak menyesal ikut Yesus? Tidak. Menyesal ikut Yesus? Tidak. Menyesal iring Tuhan? Tidak. Yakin? Yakin. Sampai jumpa di surga nanti. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Yesus mengajarkan suatu pengajaran yang baru. Dan Yesus berkata begini, ikut aku. Kenapa aku ada di dunia tapi aku tidak tercemar di sana? Kenapa aku bisa duduk makan dengan pemungut cukai tapi aku tidak tercemar di sana? Walaupun aku dicemooh tapi aku tidak mencemooh. Wow, keren. Ketika aku diperhadapkan dengan seorang pelacur, aku tidak menuduri perempuan itu. Tapi justru aku datang dan katakan satu kalimat, jangan berbuat dosa lagi. Bangun fondasi hidup kekristenanmu atas dasar kebenaran, supaya kita tidak mudah tercemar. Tidak mudah tercemar. Ini yang saya sebutkan dengan kekristenan yang original. Yang original. Pak Bu, yang namanya original mahal dicari nggak?
Mahal. KW-KWan banyak. Beberapa waktu yang lalu saya ke Roxy, saya cari casan. Sebelumnya saya iseng-iseng, cari-cari dulu. Pikir saya, ya mau ori tapi paling-palingnya second-secondnya biar harganya nggak terlalu mahal. Saya tanya antara asli dengan KW, harganya jauh banget. Jauh. Saya tanya, yakin gak nih ini ori? Iya Pak, harganya aja udah beda. Nah ini kan kalimat-kalimat begini susah juga untuk dipercaya di zaman ini. Tapi saya lihat barangnya beda. Saya foto barang yang tadi katanya KW-KW-an itu, lalu saya samakan dengan yang katanya ori. Beda jauh. Beda jauh. Dan saya mau bilang begini, kekristenan kita kelihatan kita original atau enggak. Fondasi hidup kita dibangun di mana? Kalau tidak, Bapak Ibu gampang berubah. Situasinya ke sana, kita monggo ke sana. Situasinya ke sana, kita pun ikut ke sana. Kayak bunglon, beradaptasi seturut dengan keadaan yang ada. Dan saya percaya ini tidak ada di sini. Dan Yesus bilang begini, iring Tuhan percaya Yesus konsisten jalannya lurus. Lurus sampai akhir. Bukan hari ini lurus lalu besok sesuka hati. Tidak. Ya memang lurus. Sampai di jalannya terseok dikit kembali lagi. Seok dikit kembali lagi. Tapi jangan seok-seoknya kebanyakan. Udah terima Yesus sudah 10 tahun tapi terseok-seoknya kebanyakan. Haleluya. Firman Tuhan ajarkan, ikuti teladanku. Aku tidak tercemar walau aku ada di dunia. Maka hari ini ketika engkau ikut aku, sedapat mungkin belajar daripadaku supaya engkau tidak tercemar. Supaya engkau tidak tercemar. Kalau Anda dan saya tidak tercemar, maka ada perbedaan. Tapi kalau di gereja kita kudus, di luar kita sama dengan, gak ada bedanya. Yosef di mimbar ngomongnya manisnya bukan main. Tanya istri saya tiap hari kena berapa kali. Tiap minggu kena berapa kali. Lalu apa yang saya bicarakan di sini, Bu? Pak, Bu, apa yang saya mau sampaikan kebenaran apa? Apakah ini sekedar knowledge? Atau saya menghidupi kebenaran ini dalam hidup saya? Tanyakan istri saya. Tidak mungkin dia bohong. Kalau dia berbelit-belit pasti dia mau menutupi sesuatu. Ini saya apa adanya. Ikut Tuhannya sudah murni ikut Tuhan. Berbisnislah dengan cara yang benar. Studilah, kalau yang studi jangan nyontek. Soalnya penyakit mahasiswa tuh nyontek. Besoknya mau ujian, malamnya itu aduh lembur sampai pagi. Saya bilang kamu ngapain aja? Waktu-waktu sebelumnya tidur main handphone, pasang handsfree di telinga, tidur peluk bantal, yang lain belajar dia ogah-ogahan. Giliran besoknya ujian dia belajar. Nggak, udah sistem belajar dari mana saya nggak tahu deh. Nanti ujung-ujungnya ternyata waktu dia semalaman itu, dia dapat pewahyuan. Waktu dia dapat pewahyuan, dia tulis di satu kertas. Kalau nggak dapat tulis di kertas, dia tulis di telapak tangannya. Kalau nggak dapat tulis di telapak tangannya, ditulis di paha. Nggak mungkin dosen nyentuh area yang vital itu. Waktu duduk sengaja lipat kakinya. Terkesan apa? Ternyata ada tulisan-tulisan yang penuh arti di dalamnya. Hasil pewahyuan tadi malam. Belajar yang benar, jangan nyontek. Waktu kami ikut sidang MD, saya dan Pak Bernabas, selesai jam 12, kita mau masuk ujian jam 1. Ketemu makan siang, siapa bilang Pak Bernabas, Pak, gimana siap ujian? Siap Yosef, pokoknya Papa gak pusing, lulus gak lulus, Papa lewat aja. Malamnya saya ditakutin mahasiswa Petamburan. Pak, kalau tamatan Petamburan berarti soalnya lebih sedikit. Dalam hati saya puji nama Tuhan. Akhirnya dari jam 12 malam saya belajar sampai jam 3 pagi. Karena saya ditakutin begini Pak. Waktu pentabisan kependetaan disebutin. Pak Yosef kalau dapat nilainya 2, disebutin nilainya 2. Malu kan saya. Akhirnya saya belajar dengan giginya. Saya baca diklatnya kembali, saya mulai coba cari Tuhan. Tolong saya. Puji Tuhan ujian selesai. Rekan-rekan yang katanya dari sekolah yang terhebat itu. Kami sudah keluar, mereka masih kusuk-kasak. Saya bilang, tadi katanya soalnya gampang. Ternyatanya saya lupa kasih tahu, ternyata saat dari Petamburan harus laporan dulu. Baru dapat soal yang katanya mudah-mudah itu. Ternyata enggak.
Saya bersyukur, nggak lapor, akhirnya dapat soal yang gampang-gampang. Cepat selesai, cepat pulang juga ke rumah. Sampai di rumah, di atas mobil saya tanya Pak Gembala. Pak Gembala, gimana tadi jawabnya? Pokoknya Papa udah nggak mau tahu. Apa yang Tuhan mau, jadilah. Papa sudah jawab. Ini ada baiknya, tapi sebaiknya belajar. Masa kasih Tuhan nilainya 20? Kalau bisa kasih 80, kenapa harus 20? Tapi aduh, saya mau ngomong nanti kecolongan lagi. Haleluya. Kembali ke bagian firman Tuhan hari ini. Standar hidup kita bukan standar hidup yang ganda. Tidak ada standar hidup ganda dalam Tuhan. Standar hidupnya satu, yaitu standar ilahi. Dan Tuhan yang menjadi barometernya. Mengapa ini jadi penting? Ini yang merupakan identitas setiap kita. Halo. Kalau kita gampang berubah-ubah berdasarkan kondisi, itu identitasmu. Siapa Tuhan yang kau sembah? Tapi engkau hidup disurut dengan firman Tuhan, membangun fondasi hidupmu atas dasar firman Tuhan. Ada di dunia tapi tidak tercemar. Maka firman Tuhan bilang begini, itu identitas anak Tuhan. Ya, apa itu identitas Bapak Ibu? Identitas. Saya pendeta yang suka tanya, jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau saya tunjuk-tunjuk aja. Kawan, identitas itu apa? Padahal dalam hati, jangan gua Tuhan, jangan saya. Ternyata saya juga yang ditunjuk. Apa itu identitas Bapak Ibu? Jati diri. Oke, baik. Sebelah sini. Apa itu identitas? Kak Esther dan Bu Diana. Identitas. Identitas. Ya. Ciri-ciri seseorang. Baik. Bagian sini. Iya. Identitas adalah suatu tanda atau suatu ciri yang melekat dalam diri seseorang. Ketika kita berkata saya pengikut Kristus, saya percaya Kristus, maka ada identitas yang melekat di dalam dirimu. Sehingga ketika orang lihat seorang Pak Henry, seorang Ibu Diana, atau yang lain, orang sudah memberikan suatu identifikasi yang berbeda. Oh beda ya, pantasan. Pantasannya jangan ditafsir. Ini masih ambigu nih. Waktu orang tanya Ibu Diana, orang bilang, wah pantasan. Waktu orang tanya Bu Dokter Sofi, waktu prakter orang tanya. Waktu lihat aja, waduh ini luar biasa tiba. Pantasan. Pantasannya adalah dia mencirikan identitas seorang pengikut Kristus atau tidak. Tanyakan siapa diri kita. Untuk lebih dekat, tanyakan suami kita. Tanyakan istri kita. Pak, saya punya ciri-ciri enggak yang seperti pengikut Kristus? Kalau enggak, mari kita belajar lagi. Tanya bukan berarti nanti saling tunjuk. Luka? Bukan begitu maksudnya. Tanya untuk kita saling menyadari, oh iya, saya masih perlu belajar. Identitas kita harus berbeda. Saya mau tanya, adakah di KTP kita, KTP Pak Henry, ada identitas Pak Yosef di situ? Oh tidak. Esther, identitas Bu Esther apa sama identitasnya dengan saya? Oh tidak, setiap orang dibuat dengan desain identitasnya berbeda-beda. Alkitab berkata, Yesus tegas bilang begini, aku ada di dunia, tapi aku memiliki identitas yang berbeda, yang mencirikan aku berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dan hari ini Tuhan mau bilang begini, firman Tuhan yang sama, identitasmu pun harus berbeda. Berbeda, caramu menyikapi setiap persoalan, caramu menyelesaikan masalah, menyikapi masalah, itu pasti berbeda. Tutur katamu pun pasti berbeda. Orang akan mengukur, oh iya, dia seorang pengikut Kristus. Jika tidak, kebaliknya. Orang, kamu gereja di mana? Kamu gereja di mana? Oh, saya gereja di Berseba. Wow, luar biasa ya. Orang mulai tertarik dengan sosok yang satu ini. Dengan sosok yang satu ini. Tanpa diajak pun dia bilang, iya. Lu gereja di mana? Saya mau ke situ. Lu pelayani di mana? Saya mau ikut. Karena apa? Dia melihat ada satu identitas yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Haleluya. Oleh sebab itu siang hari ini,
Yesus berkata bahwa kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pastikan identitas kita berbeda. Identitas kita berbeda dengan orang pada umumnya. Pak, apakah identitas kita atau standar hidup kita sama atau harus di atas? Yang setuju dengan saya, sama. Yang setuju dengan saya, di atas. Haleluya. Standar hidup kita harus di atas. Nanti saya akan pelan-pelan bawa Bapak Ibu sampai di mana standarnya. Standarnya bagaimana dan dengan siapa kita disandingkan. Alkitab jelas di ayat yang ke-17 sampai 20 dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam hal pemberian perpuluhan, bisa nggak kita setaat orang Farisi? Kemarin saya sudah bilang begini, tusuk gigi aja kalau beli satu ada perpuluhannya. Halo, beli parfum satu botol, perpuluhannya pun dibuat. Beli bumbu dapur, perpuluhannya dibuat. Dalam hal perpuluhan, begitu saleh dan taatnya mereka. Pertanyaannya, standar kita bagaimana? Masih sama atau di atas atau di bawah? Haleluya. Dengarkan baik hari ini, saya berbicara tentang identitas setiap kita yang mengikut Yesus. Identitas kita harus jelas, tidak abu-abu. Identitas kita harus jelas, tidak ada abu-abu. Dalam kekristenan tidak ada area abu-abu ataupun area netral. Tidak ada. Benar-benar. Kalau salah-salah. Alkitab jelas, bahkan Alkitab menggunakan kata, kalau kamu panas-panas sekalian. Kalau kamu mau dingin-dingin sekalian. Kalau kamu main di area netral begini, Alkitab berkata, aku akan memuntahkan engkau. Artinya Tuhan bilang begini, aku tidak tertarik dengan kamu. Itu tidak cara hidup gua banget. You mau contoh cara hidup dari mana itu? Tidak ada area abu-abu. Areanya harus benar. Berdasarkan terang firman Tuhan. Haleluya. Maka hari ini kita lihat ada dua identitas yang harus dimiliki bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Lihat bersama dengan saya Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, selain dibuang dan diinjak orang. Pelan-pelan, ya. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah bantal. Amin. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terlalu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Identitas yang pertama yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah menjadi di ayat yang ke-13. Multimedia kembali ke ayat yang ke-13. Iya. Kamu adalah garam dunia. Haleluya. Identitas yang harus dimiliki sebagai dari setiap kita yang percaya kepada Yesus disebutkan. Identitas yang dimiliki adalah menjadi garam. Dalam terjemahan lain dia bilang begini. Dalam bahasa yang kita pelajari, menjadi terang garam dunia. Terjemahan yang lain dia bilang begini. Kamu harus menjadi garam yang menerangi. Kamu menjadi garam di antara manusia yang ada di bumi. Artinya, jelas, jadi garam itu bukan buat binatang sana. Tidak buat siapapun, tapi identitasnya jelas. Manusia atas manusia yang ada di bumi ini. Sebelum identitas yang pertama ini disebutkan, ayat yang ke-10, 11 sampai 12 jelas bahwa keadaan yang terjadi itu, coba di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-10, situasinya dia berkata kamu ada dalam keadaan teraniaya, aniaya. Alkitab berkata bahwa dalam keadaan kita dianiaya, artinya menyatakan keadaan ini tidak mengenakan. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita tidak nyaman. Dan Alkitab berkata engkau harus menyatakan identitasmu sebagai garam di antara manusia yang ada di bumi. Jelas. Jadi bukan dalam keadaan baik. Kalau dalam keadaan baik semua bisa. Dan Alkitab berkata tidak hanya dalam keadaan baik, dalam keadaan genting sekalipun, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terendah sekalipun, engkau harus menyatakan identitasmu sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jelas Alkitab ini bilang.
Jelas dalam keadaan kita menderita, dalam keadaan kita susah hati, dalam keadaan kita berkekurangan. Artinya Tuhan mau bilang begini, iring Tuhan fakta itu pasti ada. Kenyataan hidup itu pasti ada. Dinamika hidup akan membawa kita yang hidup di dunia ini mengalami hal-hal seperti itu. Pasang surut kehidupan pasti kita alami. Tapi Alkitab bilang begini, ketika engkau bangun fondasi hidupmu atas dasar kebenaran, maka identitasmu tetap stabil. Tidak berubah-ubah berdasarkan keadaan. Tidak berubah-ubah, tetap sama. Berat gak iring Tuhan? Standarnya berat gak? Oh berat. Kalau saudara berjuang dengan diri sendiri dengan kekuatan, saudara pasti angkat tangan. Enggak banget. Enggak banget. Tapi hari ini dalam keadaan apapun dan situasi apapun kita, Alkitab berkata identitasmu harus tetap sama. Tidak ada KTP bodong. Tidak ada KTP ganda. Tidak ada Kristen yang abal-abal. Tidak ada Kristen yang sejati. Sejati aja temanya. Gak ada area abu-abu. Alkitab jelas kasih tahu. Dalam situasi apapun, identitas yang kita perlihatkan adalah identitas seorang pengikut Kristus. Ayat yang ke-17, saya mau tandaskan buat kita. Ayat yang ke-17. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ulangi ayat yang ke-20 Esther. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Standar hidupnya harus melebihi legitimasi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Standarnya berbeda di ayat 20 jelas. Jika hidup keagamaanmu, jika hidup ketaatanmu mengiring Tuhan tidak jauh lebih baik daripada mereka, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Standarnya berat. Kalau hidup kita tidak jauh lebih baik dari mereka, kesetiaan kita dalam beribadah, kesetiaan kita dalam memberi, dalam mengiring Tuhan, Alkitab berkata kita tidak lebih baik dari mereka. Artinya Alkitab menyiratkan suatu kalimat sederhana. Standarnya harus di atas, tidak rata-rata. Standarnya di atas. Standar hidup kekristenan harus di atas, tidak rata-rata. Karena standarnya disandingkan dengan ahli-ahli Taurat. Orang yang cakap mengajar kitab suci. Orang yang cakap mengajar, bahkan taat dalam hal memberi. Tapi hari ini Tuhan jadikan mereka standar. Artinya Tuhan mau bilang begini. Standar orang yang percaya kepada Yesus tidak rata-rata, harus di atas rata-rata. Standarnya berbeda. Harus melebihi legitimasi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Standarnya berbeda. Maka hari ini firman Tuhan berkata begini. Untuk jadi seperti orang-orang yang percaya kepada Yesus dan tetap berpegang teguh, konsisten hidupnya dalam mempertahankan identitasnya mengiring Tuhan. Alkitab hari ini, kenali dirimu. Anda dan saya harus jadi garam dan terang. Haleluya. Garam ini berbicara tentang apa? Bapak Ibu bisa bantu saya. Garam berbicara tentang apa? Mengasinkan. Garam mengasinkan. Oke, baik. Bagian sini, Pak. Pengawet. Haleluya. Baik, Oma Penny dan rekan-rekan. Garam. Tiap hari masak di dapur pasti tahu lah. Iya. Memberi rasa, mengawet. Haleluya. Saya cuma ambil dua indikator daripada garam ini sendiri.
Kenapa Tuhan memberikan identitas kita harus seperti garam? Bukan seperti berlian, tidak seperti mutiara. Bukankah berlian dan garam mana yang lebih mahal? Berlian. Yang ngerti berlian pasti tahu pertanyaan saya. Mana lebih mahal? Emas dan garam mana lebih mahal? Saya turunin sedikit standarnya. Mana lebih mahal? Beras dan garam. Beras lebih mahal. Serendah itu Tuhan menempatkanmu. Jadikan itu menjadi identitasmu. Apa maksud perkataan ini? Halo? Tahukah Bapak Ibu, identitas yang disebutkan sebagai garam ini disebut dengan barang yang tak ternilai. Tapi tahukah Anda, di orang miskin dia ada di sana. Di bangsawan, di kerajaan Inggris dia ada di sana. Di istana presiden pun dia ada di sana. Di hadapan konglomerat dan restoran-restoran mewah, hotel-hotel berbintang 5, dia ada di sana. Hal yang sederhana menempati tempat yang istimewa. Artinya standar hidup kita harus dapat diterima oleh semua kalangan. Di orang terendah sekalipun kita diterima. Di orang yang high class porsinya, seorang pejabat tinggi negara sekalipun, harus kita duduk ada di sana. Dan firman Tuhan berkata, untuk duduk bersanding dengan orang-orang seperti ini, miliki identitas yang satu ini. Garam berbicara tentang apa? Tadi kalimat yang saya dapat tadi, awet. Fungsinya adalah mengawetkan. Tuhan mau bilang begini, kenapa garam? Tuhan mau bilang begini, supaya kualitas kekristenanmu awet, tidak terkontaminasi, tidak tercemar, tidak mudah dirusak, tidak mudah diombang-ambing. Miliki ini di hidupmu. Amin. Tuhan memberikan contoh yang simpel. Orang miskin yang nggak makan pun bisa temukan garam di sana. Makanya Tuhan tuh mau kasih contoh itu, alat peraganya tidak susah-susah. Kalau coba alat peraganya harus pakai proyektor, tidak bisa orang miskin ada di sana. Tapi dia beri contoh sederhana. Sedemikian itulah engkau harus hidup. Identitasmu harus dibuktikan, teruji dalam setiap level kehidupan. Dia bilang begini, bicara tentang awet, mengawet. Kalau ikan ditaruh garam, ikannya jadi bertahan. Betul? Kalau kekristenanmu tidak dibangun atas fondasi yang benar di dalam terang Tuhan, kau gampang busuk di sana. Gampang busuk di sana. Gampang tercemar. Saya anak kampung. Saya tidak malu cerita tentang kampung saya. Kami biasa dapat ikan dari laut, itu biasa di bahasa Kupang bilang dibelah, di apa namanya bahasanya? Ya, tujuannya nanti diawetkan lalu dijemur. Bapak Ibu, kalau ukuran garamnya kurang, itu bisa dihinggap lalat dan jadi belatung. Saya ngomong apa adanya. Yang dari kampung seperti saya pasti mengerti kalimat ini. Tapi kalau garamnya berlebihan pun keasinan. Artinya, garam punya impact yang besar atas ikan itu. Dan hari ini Tuhan bilang, hidupmu harus beri impact. Harus hidupmu beri dampak. Hidupmu harus jadi dampak. Supaya kita tidak jadi orang yang dengan orang kaya adu santun dan penuh ramah. Nyaris tidak terdapat cacat sedikit pun di dalamnya. Tapi dengan orang di rumah. Haleluya. Bangun pagi bukan salam yang kita dengar. Tapi suara halilintar menyambar di mana-mana. Haleluya. Dan saya percaya hal ini tidak terjadi di rumah tangga keluarga besar GBI bersama di tempat ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Garam berbicara tentang fungsi yang pertama tadi. Harus awet. Kekristenan kita harus awet. Apalagi di zaman ini kita mudah terkontaminasi. Mudah tercemar. Anak muda bisa tercemar ada di komunitas yang tidak tepat. Bangun fondasimu atas dasar terang Tuhan. Atas dasar firman Tuhan. Yang kedua, apa fungsi garam? Halo? Pemberi rasa. Ketika Bapak Ibu makan di restoran yang mewah, di hotel bintang 5, disajikan menu makan yang enak. Bapak Ibu, teknik penyajian terkesan memikat hati. Menggoda selera.
Tapi yang membuat orang kembali untuk makan di tempat itu, bicara tentang rasa. Saudara yang doyan kuliner, saudara akan kembali ke tempat makan yang sama apabila saudara menikmati rasa yang berbeda. Betul? Hidup kekristenanmu pun harus memberi rasa. Harus memberi rasa. Harus memberi rasa. Kalau orang sebut nama Yosef aja orang udah mual mau muntah. Orang dengar nama Yosef saja mual, rasa-rasanya mau muntah. Saya mau tanya, fondasi apa yang saya bangun di hidup saya? Siapa yang saya percaya sebagai Tuhan atas hidup saya? Apa yang saya lakukan hari ini tiap minggu datang beribadah? Tapi orang dengar nama saya disebut. Orang bilang, lebih baik lu stop deh, gak usah sebut nama deh. Rasa-rasanya gue denak. Mau muntah rasanya mendengar nama ini. Pastikan hidupmu memberi rasa bagi orang lain. Orang mengecap rasa itu, orang kembali dan berkata, sungguh aku lihat Tuhan ada di hidupmu. Sungguh aku lihat Tuhan ada di hidupmu. Amin. Identitas yang pertama yang harus saudara dan saya miliki adalah jadilah garam yang awet. Amin. Kalau fondasi hidupmu dibangun dengan benar atas dasar firman Tuhan, mau taruh dimanapun engkau tidak mungkin tercemar seperti Yesus. Mau ditaruh dengan pelacur pun, gak ada orang nih, embat juga nih. Kan gak ada yang lihat. Kalau itu Yosef, ditaruh dengan seorang pelacur di sana, istri gak ada, jemaat gak ada, handphone di silent semua bahkan nyaris dimatikan. Hari ini saya ada di sana. Kalau saya tidak membangun fondasi kehidupan saya atas dasar kebenaran. Pak Bu, saudara tidak bisa mampu mengendalikan tawaran, godaan yang ada di luar sana. Pak Bu, dulu kalau mau jalan ke Eropa, saudara harus habiskan uang puluhan juta. Saudara harus buat ini, buat itu, baru sampai ke sana. Bapak Ibu, sekarang di genggaman tanganmu, engkau bisa berselancar dari benua ke benua. Dengan jempolmu, engkau bisa berselancar dari mana ke mana. Pak Bu, istri saya tidak bisa jaga saya ketika saya ada di luar. Saya tidak bisa jaga istri saya ketika dia ada di luar. Saya tidak bisa kontrol istri dan anak-anak saya ketika sedang ada dengan gadget. Mereka bisa berselancar kemana-mana. Dunia ini datar. Ibarat kata kita bermain bola bukan 11 orang. Kita rame-rame main. Dan tahukah kita, saat dengar firman pun ada orang yang sedang berselancar di dunia lain. Saya nggak tahu. Tapi ini yang sedang terjadi. Bapak Ibu dulu lihat perempuan yang nari begitu tanpa busana. Sekarang tinggal di internet. Ditentukan oleh 2 jempol jarimu. Bisa menentukan kau lihat perempuan model apa di sana. Bapak Bu, dunia sedang menawarkan hal yang menjijikan di sana. Kalau fondasi kekristenanmu tidak kuat, kau ikut terbawa di sana. Kau ikut terbawa di sana. Saya berdoa, jemaat berseba, tidak ada satupun merupakan bagian dari hal itu. Pak Bu, kita tidak bisa kontrol anak kita. Kita tinggal satu rumah. Kita duduk makan sehidangan makan yang sama di meja makan yang sama. Kita naikkan doa yang sama sebelum makan. Tapi kita tidak tahu akses informasi apa yang sedang diakses oleh anak-anak kita. Tidak ada yang tahu. Tanamkan fondasi yang benar. Supaya mereka mengenal identitas mereka sebagai anak Tuhan. Kita tidak bisa amati mereka 24 jam. Tapi ketika mereka hidup takut akan Tuhan, mereka bisa filter mana informasi yang membangun iman mereka, mana informasi yang mendewasakan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan mau bilang begini, standar kita harus melebihi standar manusia pada umumnya. Standar hidup kekristenan kita harus di atas. Agar standar hidup kita ada di atas sana, maka Alkitab bilang, bangun fondasimu atas dasar kebenaran Tuhan. Maka saudara akan tetap eksis dalam keadaan apapun. Saudara akan tetap pribadi yang tidak ditercemar, tidak terkontaminasi dalam situasi dan kondisi hidup apapun. Saudara stabil. Orang lain lagi bergejolak, saudara stabil. Mengapa? Karena kita tidak membangun hidup kita berdasarkan fakta. Haleluya. Yang kedua, identitas yang kedua yang harus dimiliki. Haleluya. Yang kedua di ayat yang ke-14. Ayat 14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak
lalu meletakkannya di bawah gantang. Mereka di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Haleluya. Tadi ketika identitas yang pertama berbicara tentang kualitas rohani seseorang, kualitas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian yang kedua, relevansi antara garam dan terang. Ini merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam kehidupan setiap kita. Betul? Setiap hari tanpa penerangan, saudara bisa mampu? Setiap hari makan tanpa garam? Haleluya. Artinya garam dan terang adalah satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita orang percaya. Dan Alkitab bilang begini, konteks ayat ini berbicara tentang apa? Identitas kita teruji ketika kita ada dalam penderitaan hidup. Waktu iring Tuhan Yesus bergaransi begini, yo, come on. Iring saya bebas masalah. Iring saya luput dari sakit penyakit. Iring saya seperti jalan tol, bebas hambatan. Tancap gas sampai tujuan. Tidak ada. Yesus mau bilang begini, iring Tuhan yang namanya dinamika hidup pasti ada. Masalah itu pasti ada. Yang Tuhan mau tekankan, miliki fondasi yang kuat sebagai identitas atau jati dirimu. Maka di hari ini firman Tuhan berkata, jadi yang kedua, identitas yang kedua adalah menjadi terang dunia. Kalau yang ini terjemahan aslinya menggunakan kata dunia, betul. Dia bilang begini, jadi terang bagi dunia ini. Artinya semua makhluk membutuhkan terang Tuhan. Hidupku dan hidupmu harus menjadi terang dimanapun kita berada. Dunia ini makin gelap. Dunia hari-hari ini makin gelap. Kita diperhadapkan dengan fakta ketika orang diperhadapkan dengan situasi, maka tidak ada pengampunan di sana. Yang ada adalah kebencian. Yang ada adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang ada adalah ketika kamu kasih saya 1, saya kasih kamu 10. Maka tidak ada pengampunan tersedia di sana. Maka hari ini firman Tuhan bilang begini, dunia membutuhkanmu dan membutuhkan saya. Jadi terang di sana. Jadi terang. Dan Alkitab jelas dikatakan di ayat yang berikutnya, dia bilang begini, terang itu benar-benar hidup di dalam diri kamu. Terang itu benar-benar terpancar dalam hidup kamu. Terang itu benar-benar harus terlihat di hidup kamu. Bukan sekedar ngomong terang. Tapi ketika orang lihat hidupmu, orang berkata, oh iya, ada terang Tuhan ada di sana. Sehingga hidupmu menerangi orang lain dan membawa orang lain datang kepada terang Tuhan itu. Maka harus hidup di dalam terang Tuhan. Maka Alkitab berkata, kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga. Hidupi ini supaya kita jadi orang yang berdampak bagi orang lain. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kolose 3:13 demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terang yang lain. Iya. Sebentar Esther, sebentar. Ini identitas sebagai anak-anak terang miliki ini. Kalimat yang pertama, sabarlah seorang akan yang lain. Kesabaran barang mahal hari-hari ini. Bapak Ibu kesenggol motor, mata lu di mana? Tanya, itu pasti pendeta tuh lagi kejar jadwal khotbah. Kalau saya salah, tolong dimaafkan. Ini dunia sedang krisis kesabaran ini. Yang adalah harus balas. Lu kasih gua 1, gua kasih lu 10 kalau bisa. Dunia sedang kehilangan ini. Dan Alkitab bilang begini, seperti aku tidak tercemar ada di dunia ini, demikian kita harus kembali jadi terang di sana. Kalau orang menyakitimu, Alkitab berkata, ampuni dia. Masih enggak, Pak? Kolose pasal 3 ayat 11 dia bilang begini, kamu harus sabar seorang yang lain. Yang kedua kalimat yang bilang apa? Ampuni seorang akan yang lain. Haleluya. Pak Bu, ampuni yang sono, tapi satu gereja kita tidak saling mengampuni. Sulit adanya. Suami istri tidur bisa saling membelakangi gara-gara tidak saling mengampuni. Pak Bu, jangan semari tanganmu, jangan semari mulutmu. Gunakan tanganmu, mulutmu untuk membahagiakan orang lain, menggembalakan banyak orang. Haleluya.
Amin. Haleluya. Lanjut terus Esther kalimatnya. Ini yang harus kita hidupi. Sabar seorang akan yang lain itu harus jadi gaya hidup kita. Kalau nggak sabar dikit-dikit ngerocos, mana orang mau terima Yesus? Lanjut. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya. Ikuti cara aku hidup. Karena ini fondasi yang benar, yang membuatmu tidak mampu tercemar oleh apapun. Bapak Ibu pernah dengar tentang kisah Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi tidak mau terima Yesus, cuman gara-gara datang ke gereja. Gara-gara dia kulit hitam, yang asar hari itu kulit putih, tidak mempersilahkan dia masuk. Hari itu di rumahnya dia koleksi gambar-gambar, bahkan lukisan-lukisan tentang Yesus. Bahkan di piring makan dan gelas makannya berukirkan gambar Yesus. Kemana-mana kitab perjanjian baru ada di saku bajunya. Tapi dia nyaris tidak masuk Kristen dan terima Yesus. Gara-gara cuma yang satu itu. Pastikan miliki dua identitas ini. Jadi garam dimanapun kita berada. Supaya kita tetap berjalan dalam kemurnian. Memberi rasa yang baik bagi orang lain. Dan identitas yang kedua, jadi terang. Hidupi kebenaran. Sampai kebenaran terang Tuhan itu benar-benar hidup di dalam diri kita. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka tertarik dengan terang yang terpancar pada hidupmu. Sehingga mereka berbondong-bondong datang menemui terang yang sesungguhnya. Haleluya. Mari pejamkan mata dan kita berdoa.